Shalom semuanya, selamat datang di HOTK Online Session minggu ini. Setelah 3 minggu kita libur, akhirnya kita bisa ketemu lagi, walaupun masih online. Tapi saya bersyukur karena selama 3 minggu ini banyak hal bagus ya yang terjadi, banyak berita bagus yang terjadi juga. PSBB udah mau selesai dan kita semakin dekat ke new normal, semakin banyak hal yang kita bisa siapkan untuk one day soon, ini benar-benar soon nih kali ini kita bisa berkumpul lagi di Karo Center di Prisma untuk sama-sama nyembah Tuhan. But before that, mari kita tetap punya semangat, mari kita tetap punya sukacita, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya teman-teman semua, Bapak Ibu, Om Tante semuanya masih sehat, masih bersemangat di rumah masing-masing. Tidak ada yang kekurangan suatu apapun, Tuhan kita tetap pelihara semuanya. Amin. Ada satu lagu yang kita mau nyanyikan sore hari ini, malam hari ini, yang saya rasa sangat bagus dan sangat cocok untuk kita nyanyikan di saat seperti ini. Dan sometimes kita dengan semua yang terjadi, walaupun of course belakangan berita banyak yang bagus, tapi banyak juga berita-berita yang kurang baik ya, seperti yang di US, seperti yang di macam-macam banyak tempat yang masih mengerikan juga. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya jaminan bahwa Tuhan kita selalu bersama kita, Tuhan kita selalu memegang tangan kita, dan kita punya Roh Kudus yang ada di hati kita masing-masing yang terus membawa kita, menuntun kita setiap langkah kita untuk terus bisa ada di dalam jalannya dan kita tidak akan tersesat. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang udah lama sekali, judulnya Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti
jalanmu. Mari sama-sama semua kita naikkan pujian ini. Mari sama-sama katakan, Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dan simfoni indah. oh ajaib, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, Kau yang beri menang bagi kami. kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Hanya Kau yang kudus Tuhan. Ku beri syukur dalam Kami beri syukur. simfoni indah. Yeay, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Namamu ajaib Tuhan. nama yang beri menang. Yesus, Yesus, Yesus Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus nama, oh nama Yesus Tuhan, nama yang beri menang. Yesus namanya. Tuhan mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Setelah libur 3 minggu ya kita tidak bertemu. Malam ini kita bertemu kembali di dalam satu seri yang baru yang saya berikan judul besarnya adalah Masuk ke Padang Gurun bersama Sang Raja. Ini sebetulnya adalah perenungan yang tentang Kidung Agung dengan rema yang berbeda di akhir zaman ini. Kenapa demikian? Saya ini sebetulnya kemarin tuh di liburan ya, waktu saya libur ya sebetulnya libur nggak kemana-mana. Tetapi saya ini bertanya kepada Tuhan begini, preparation kan kita tahu bahwa awal tahun kemarin di HOTK kita diberikan tema oleh Tuhan, topik oleh Tuhan, the year of preparation, ya kan. Nah, lalu saya tuh bilang begini, Tuhan apa preparation apa lagi begitu yang saya harus siapkan setelah melewati hampir setengah tahun perjalanan di tahun ini. Kan ini kita sudah setengah tahun. Dan tiba-tiba kan kita semua dikejutkan ya oleh adanya pandemi corona yang mendunia ini. Ya, pandemi corona yang mendunia ini. Dan pastinya kita ini masih ada 6 bulan lagi. Sebelum kita sampai nanti akhirnya di penghujung tahun 2020 ini. Tiba-tiba Roh Kudus itu membawa saya kepada ingatan tentang bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang istimewa di mata Tuhan, ternyata dibawa masuk ke padang gurun. Berapa lama di padang gurunnya? 40 tahun karena ketidaktaatan mereka, ya. Tetapi orang-orang pilihannya yang lain juga dilatih
melatihnya di padang gurun. Sebut saja siapa? Abraham, Musa, Daud, ya semuanya ada di padang gurun. Seolah tanpa padang gurun sepertinya sulit yang namanya karakter asli seseorang itu dimunculkan untuk akhirnya dibentuk oleh Tuhan. Tanpa padang gurun yang namanya kesetiaan akan iman kita itu belum terlegitimasi. Itu juga alasannya mengapa bahkan putra tunggalnya sendiri yang tanpa noda dan tanpa celah, yang 100% Allah juga dibawa oleh roh Tuhan ke padang gurun. Saya pikir saya ini sudah paham. Saya pikir saya tuh udah nangkep gitu. Ya, apa yang Tuhan maksudkan. Tapi rupanya Tuhan berpikir belum terlalu paham saya ini. Jadi roh Tuhan itu bertanya kepada saya demikian. Sungguhkah kamu rindu untuk menjadi mempelainya? Bapak, Ibu dan anak-anak pasti sudah bisa menebak. Tanpa pikir panjang, tanpa berpikir 2 kali. Saya langsung menjawab, Tuhan Engkau tahu hatiku. Dengan kata lain saya bilang, pastinya Tuhan gitu ya. Nah, dan tiba-tiba Roh Kudus itu mendorong saya untuk membuka, membaca dan merenungkan Kidung Agung, Song of Songs ya. Dan dia berjanji seperti ini. Aku akan memberikan kepadamu rema yang lebih dalam lagi. Yang selama ini kamu pikir kamu sudah memahaminya. Saya deg-degan Bapak Ibu dan anak-anak mendengar suara Roh Kudus itu di hati saya. Saya merendahkan diri di hadiratnya dan saya hanya bisa berkata, aku ini hamba Tuhan. Biarlah jadilah apa yang Engkau katakan kepadaku itu. Saya mulai membaca Kidung Agung, singkatnya ya saya mulai membaca Kidung Agung. Saya membaca dari versi bahasa Inggrisnya, dari versi The Passion. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca versi The Passion ini dan merasa kok ini personal gitu. Saya suka, jadi saya membaca dari versi The Passion-nya. Roh Kudus mendorong saya untuk membaca sekaligus dari pasal 1 sampai pasal 8. Bukan sehari sepasal, tetapi langsung baca dari pasal 1 sampai pasal 8. Waktu sampai di pasal 8 Bapak Ibu dan anak-anak. Mata saya ini tidak bisa beralih dari ayat 5-nya. Tidak bisa beralih dari ayat 5-nya. Apa itu? Coba kita baca ya dari ayat 5-nya. Who is this one? Look at her now. She arises out of her desert, clinging to her beloved. When I awaken you under the apple tree, as you were feasting upon me, I awaken your innermost being with the travail of birth, and you long for more of me. Siapakah dia? Lihatlah dia kini. Dia bangun dari padang gurun, berpegang erat pada kekasihnya. Ketika kubangunkan engkau di bawah pohon apel, saat engkau berpesta atasku, kubangunkan bagian terdalam dalam dirimu dengan susah payah. Saat kau rindukan aku lebih banyak, atau saat kau rindukan lebih banyak dariku. Saya sampai baca berulang-ulang ayat 5-nya ini. Karena saya merasa gimana ya, ada sesuatu nih di ayat ini. Ada sesuatu di ayat ini. Dan tiba-tiba ada pemahaman baru yang masuk di dalam hati saya dan otak saya. Mempelainya juga harus melewati padang gurun. Tapi coba perhatikan. Dia bangun dari padang gurun, dikatakan berpegang erat pada kekasihnya. Wow. Anda bisa bayangkan seorang gadis yang keluar dari padang gurun, tapi bukan dalam keadaan yang letoy, yang loyo, tapi malah berpegang erat pada kekasihnya. Mungkin bersandar kepada kekasihnya. Dan kalimat selanjutnya menunjukkan bahwa sang kekasih ini sudah berhasil membentuk karakter dari mempelainya ini. Walaupun dikatakan dengan susah payah. Ya, membentuk yang di dalam ini dengan susah payah. Dan ini semua terjadi saat mempelai itu kapan? Itu berhasil dibentuk. Saat mempelai ini makin dalam merindukan kekasihnya. Wah, saya langsung berkata pada Tuhan Roh Kudus, aku mau merenungkan lebih dalam lagi Song of Songs ini.
Aku tahu inilah persiapan yang aku harus buat. Tadi kan di awal saya tanya sama Roh Kudus, persiapan apa yang saya harus buat? Ya at least 6 bulan inilah ya sebelum sampai akhir tahun ini. Dan inilah persiapan. Saya merasa di sini inilah persiapan yang saya harus buat. Saya bilang kepada Roh Kudus, aku mulai memahami sekarang bahwa sebagai mempelaimu, engkau juga akan membawa aku masuk ke padang gurun. Inilah yang banyak orang Kristen salah memahami dan seringkali menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Karena banyak dari kita, termasuk saya dulunya, berpikir begini, kalau aku ini sungguh punya kerinduan untuk jadi mempelainya, nggak bakal lah aku diajak masuk ke padang gurun. Betul Bapak Ibu dan anak-anak, ada yang punya pemikiran ya seperti itu juga. Karena kenapa begitu? Karena yang namanya mempelai ya disayang-sayang dong. Ya, tapi ternyata lewat Kidung Agung ini saya akhirnya dibawa untuk memahami sesuatu yang amat sangat indah. Apa itu? Untuk bisa sungguh-sungguh menjadi mempelainya. Justru dia harus membawa kita masuk ke padang gurun. Tapi satu hal yang sangat melegakan adalah begini. Bahwa di padang gurun itu kita tidak sendiri. Mengapa? Karena raja kita, kekasih kita ada di sana juga. Ya, ngapain saja kita di padang gurun bersama mempelai kita, Bu, Tante. Itulah yang akan kita sama-sama pelajari lewat kisah yang sangat indah ini. Kidung Agung, Song of Songs. Anda siap? Malam ini kita mau mulai dulu dengan melihat beberapa hal. Apa itu siapa penulisnya, apa itu Kidung Agung, lalu tujuannya dan tema-tema utamanya. Supaya Anda paham gitu ya. Ini outline-nya seperti itu. Siapa penulisnya? Raja Salomo. Itu adalah penulis dari kitab yang luar biasa ini. Dari mana kita tahu? Itu terbaca jelas dari ayat 1-nya di pasal 1. Kita lihat ya. The most amazing song of all by King Solomon. Nyanyian paling mengagumkan di antara semua nyanyian oleh Raja Salomo. Nah, pertanyaannya apa itu Kidung Agung? Ya, lebih dari sekedar puisi cinta. Menurut saya Kidung Agung ini adalah perumpamaan-perumpamaan ilahi yang menggambarkan perjalanan yang ditemukan atau akan dialami oleh setiap orang yang menyebut dirinya kekasih Tuhan. Yang sungguh merindukan Tuhan Yesus. Kidung Agung ini menggambarkan gairah cinta dari pengantin laki-laki kita yaitu Tuhan Yesus kepada pengantin perempuannya yang sangat dicintainya. Dan karena itu maksudnya karena cintanya yang begitu dahsyat kepada kita mempelainya ini, dia rindu untuk menyempurnakan kita. Ya. Ingat di Efesus 1 ayat 4 ada kata-kata demikian. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tujuan Kidung Agung, seringkali tujuan dari Kidung Agung ini terabaikan. Mengapa? Karena banyak pembaca terbuai dengan ungkapan cinta yang sangat puitis. Di hampir setiap, bukan hanya setiap pasalnya, bukan hanya setiap babnya, tetapi di setiap kata dan kalimatnya itu begitu puitis. Ya, tapi saya percaya begini, Roh Kudus itu menyembunyikan satu kisah yang mengagumkan dalam Kidung Agung ini. Kisah apa itu? Kisah tentang bagaimana Yesus membuat pengantin wanitanya, gerejanya, Anda dan saya, menjadi kudus dengan cara menghalau ya, mengusir ketakutan kita dan menggantikannya dengan kasih yang sempurna. Anda pasti ingat ya 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kalau Anda berkata Anda mengasihi Tuhan Yesus, Anda akan sungguh dibawa, diajarin oleh Kidung Agung ini tentang artinya kasih. Karena kasih kita tidak punya rasa takut lagi. Ya, saat seorang baru mengenal Tuhan Yesus, memang dia berkata bahwa dia tuh jatuh cinta gitu kepada Tuhan Yesus. Tapi seringkali cinta di sini, cinta yang awal ini lebih pada cinta yang belum matang, yang selfish. Cinta yang bertanya begini, aku dapat berkat apa ya kalau aku ini ikut Yesus? Kalau aku ini jadi Kristen itu aku dapat berkat apa? Fokusnya berkat ya, diberkati, dilindungi, ditolong, ditemani, diberi kelimpahan rezeki, dibukakan jalan, dihindarkan dari mara bahaya, dari penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Namun saat kasih kita kepada Tuhan Yesus itu makin dalam, makin dewasa, kita menjadi lebih mau ikut kemanapun Yesus pergi. Ya, nggak lagi berfokus pada berkatnya, tetapi fokusnya berpindah kepada pemberi berkatnya. Fokus pada Yesusnya. Yang penting adalah begini, saya mau, ini cinta kepada Tuhan Yesus yang dewasa. Saya hanya mau berada di tempat Yesus juga ada, dimanapun itu. Aku nggak mau berada di tempat yang nyaman, berkelimpahan, sehat, tidak ada mara bahaya, tidak ada penyakit dan lain-lain. Tapi Yesus nggak ada di situ. Ya, ini kasih yang muncul dari seseorang yang sudah sungguh dalam mengenal Yesus. Yang berani berkata, wherever you go, I go. Nah, waktu mulai merenungkan dan mengulang baca berkali-kali Kidung Agung ini. Jadi saya pertama kali baca 1-8 dalam satu kali duduk gitu istilahnya. Setelah itu saya baca per pasal dan merenungkannya. Ya, dengan pewahyuan dari Roh Kudus pastinya. Saya merasakan di roh saya ini begini. Adalah pewahyuan, Kidung Agung ini adalah pewahyuan yang dikirim dari surga. Yang menunggu untuk diterima oleh para calon mempelainya dengan segenap hati. Dan kalau itu terjadi, kalau pewahyuan itu bisa Anda terima, Roh Tuhan akan membuka tempat-tempat terdalam di dalam hati kita ini. Ya, yang mungkin selama ini Anda dan saya tidak nyadarin. Ajaib ya. Sayangnya bagi banyak orang, Kidung Agung ini hanyalah dipandang sebagai satu kitab yang mengungkapkan seksualitas dengan makna dan lambang-lambang sensualitas yang tersembunyi. Sehingga banyak yang mengajarkan Kidung Agung ini hanya sebagai bahan pengajaran tentang seksual bagi pasangan suami istri Kristiani. Banyak orang sulit memahami bahwa lambang-lambang cinta yang digunakan dalam Kidung Agung ini adalah perjalanan rohani yang bergelora. Perjalanan rohani yang bergelora yang harus ditempuh oleh setiap orang yang percaya. Maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita mau masuk lebih jauh ke hati pengantin laki-laki surgawi kita. Ujungnya kalau tadi calon, ya kan? Kalau Anda mengikuti perjalanan Kidung Agung ini dan Anda sungguh mau mengikutinya di dalam alam realitanya, Anda akan sungguh-sungguh dibawa menjadi mempelainya. Memang banyak nyanyian percintaan ilahi ini dikatakan, memang banyak yang mengatakan begini. Nyanyian percintaan ilahi ini adalah salah satu kitab yang paling sulit ditafsirkan. Ternyata begitu. Selama berabad-abad ternyata tidak kurang dari 6 pendekatan yang pernah dipakai untuk metode begitu ya, yang pernah dipakai untuk memahami Kidung Agung. Ya, ini sekedar untuk pengetahuan saja. Ya, ada metode apa saja. Kas, drama, mitologi kultus, mimpi, harafiah dan alegori. Ya. Nah, saya lebih suka memahami Kidung Agung nggak pakai metode-metode apa-apa. Saya lebih suka memahami Kidung Agung sejalan dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, yang Roh Kudus tuntun dan Roh Kudus bukakan kepada saya. Yang ternyata waktu dia membukakan ini kepada saya,
ini benar-benar sangat-sangat menolong saya untuk lebih mengenal Yesus Kristus, mempelai surgawi saya. Dan saya harap juga demikian buat Anda ya. Dan dari awal saya memang percaya begini, Bapak Ibu dan anak-anak, coba pikir gitu ya, pakai logika kita gitu. Kalau sampai Kidung Agung ini dimasukkan di dalam Alkitab, ya pastinya kalau ini sebuah nyanyian atau sebuah puisi, pastinya ini adalah nyanyian dari segala nyanyian. Ya, yang temanya jauh melampaui dan jauh lebih tinggi gitu dari sekedar seksualitas manusia secara harafiah. Anda bisa pikirkan pakai logika. Kalau ini hanya puisi cinta-cintaan gitu ya kan, tentang seksual saja, ngapain Kidung Agung Song of Songs itu menjadi bagian di dalam Alkitab kita? Nggak mungkin. Pasti ini berbicara tentang Tuhan. Semua kitab yang dimasukkan di dalam Alkitab, ingat kitab Esther, ya saya bilang waktu itu kita belajar Esther, di dalam kitab Esther itu tidak ada penyebutan God atau Allah atau Tuhan, tidak ada. Tetapi kita tahu semua, ini bercerita tentang Tuhan. Betul? Dan mempelainya, sama. Kidung Agung juga bukan sekedar berbicara tentang seksualitas, tetapi ini perjalanan yang bergelora. Ya, perjalanan yang harus ditempuh oleh setiap orang yang sungguh kepengen jadi mempelainya. Ya, nah tema-tema utama Kidung Agung, saya mendapatkan beberapa tema yang mungkin berbeda kalau kita lihat banyak buku-buku tafsir, karena saya ikut apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya menemukan 3 tema. Yang pertama adalah kasih ilahi Kristus kepada pengantinnya. Yang kedua perjalanan cinta yang mendewasakan, istilah saya. Dan yang ketiga adalah lambang-lambang yang penuh makna. Kita mulai ya. Ini maksudnya tema yang bergulir dari pasal 1-nya sampai pasal 8 itu blend ya. 3 tema ini bukan pasal 1 temanya ini pasal 2 tema bukan begitu. Tetapi ini ada 3 tema besar ya waktu kita membaca ini. Kasih ilahi Kristus kepada pengantinnya. Dari ayat kedua di pasal 1 kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Kitab ini dibuka dengan memberikan kesaksian tentang yang namanya ciuman roh. Ya, ciuman roh dari firman Allah. Yang menghembuskan kepada kita pewahyuan tentang kasih yang luar biasa ini. Apa itu? Kasih yang memperlengkapi kita sebagai prajuritnya. Dan memabukkan kita dengan kasihnya itu. Nanti saya jelaskan kenapa prajurit. Ya, nanti saya jelaskan. Mari kita lihat dulu. Song of Songs 1 ayat yang kedua. Let him smother me with kisses. His spirit kiss divine. So kind are your caresses. I drink them in like the sweetest wine. Limpaiku dengan ciuman. Ciuman rohmu yang hebat. Betapa nikmat pelukan dan belayanmu. Aku mereguknya seperti anggur yang paling manis. Dalam seluruh, nanti detailnya kita masuk ya, tapi ini dalam seluruh Kidung Agung ini dibicarakan tentang kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang menjaga, kasih Allah yang mengampuni dan kasih Allah yang merangkul. Bahkan alegorinya tentang pengantin perempuan dan pengantin laki-laki yang adalah raja. Ya, raja itu sendiri ini berbicara tentang bagaimana pengantin laki-laki itu, yaitu Yesus ini ya, dengan gairah cinta dan kesabarannya. Ini luar biasa banget deh. Mendewasakan pengantin perempuannya. Saya rasa ajaib kalau ada kekasih yang bisa seperti ini. Saya rasa nggak ada, yang bisa hanya Tuhan Yesus. Ya, dengan gairah cinta dan kesabarannya bisa mendewasakan, bisa mendisiplin, mendidik pengantin perempuannya ini. Ya, so kalau Anda mau sungguh-sungguh duduk dan merenungkan kitab ini, puisi cinta ilahi ini akan mengubah pengertian Anda tentang yang namanya kasih Allah dalam cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Ya, suara yang dominan dalam puisi cinta ilahi ini adalah suara dari perempuan sulam. Kalau di sini disebutnya perempuan sulam dalam terjemahannya atau sulamit. Ya, nah ini ajaib. Kata sulamit atau sulam dengan kata Salomo itu secara bahasa Ibraninya ternyata akar kata Ibraninya itu sama. Ya sama. Hanya yang satu untuk feminin, yang satunya untuk maskulin gitu. Karena bahasa Ibrani itu mengenal
gender gitu. Mengenal kata tuh ada gendernya. Ada untuk maskulin, ada untuk feminin. Lewat Kidung Agung ini Salomo menempatkan dirinya sebagai sang raja. Ya, Yesus Kristus. Dan Sulamit adalah mempelai wanitanya. Kita dan raja kita itu adalah satu roh. Itu yang mau disampaikan ya, satu roh. Dan selalu dia Tuhan itu ya karena satu roh selalu merindukan kita ini menjadi tawanan kasihnya. Di ruang penjara kasihnya yang kekal. Ya kan penjara itu kan gak enak tapi ini penjara kasihnya yang kekal. Ya kan seperti itu. Maksudnya begini. Sebetulnya Tuhan Yesus itu karena kasihnya yang besar, dia itu kepinginnya itu memenjarakan Anda dan saya. Di dalam penjara kasihnya yang kekal. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak bisa ditipu sama iblis. Tidak bisa ditipu oleh dunia ini. Tuhan itu maunya udah kamu tuh deket-deket aja sama aku. Di penjara. Di dalam kasihnya yang kekal. Tapi semuanya kan pilihan. Ya, nah melalui kesatuan kita, ini juga ajaib, melalui kesatuan kita dengan Kristus. Nanti kita akan lihat bahwa kita ini ikut memiliki segala sesuatu yang dimilikinya. Ya kalau melalui persatuan ilahi ini sebetulnya kita memiliki segala sesuatu yang dia miliki. Kalau kita sungguh-sungguh mau bersatu menjadi tawanan kasihnya. Saya tiba-tiba ingat, Anda pastinya juga ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, ingat kan waktu adiknya itu yang si bungsu ini pulang, anak yang hilang ini balik, bapaknya kasih semuanya dari cincin, jubah ya kan, kasut yang baru, pakaian yang baru. Dan marahlah si sulung. Si sulung merasa kok aku nggak dikasih apa-apa gitulah gampangnya. Padahal aku itu kan selalu sama bapak, aku bukan anak yang murtad gitu, bukan anak yang durhaka. Ya bukan anak yang hilang itu gitu. Padahal dia juga hilang ya karena di rumah sendiri. Tapi berasa kayak papahnya tuh gak sayang dia. Gak dikasih apa-apa. Lalu Anda pasti ingat. Apa perkataan bapaknya? Mari kita lihat dari Lukas 15 ayat 31. The father said, "My son, you are always with me by my side. Everything I have is yours to enjoy." Saat kita selalu ada di sisinya. Ya kalau kita sungguh ada di sisinya. Saat kita sungguh-sungguh mau menyatu dengan Tuhan Yesus. Sampai bisa menyatu dengan Tuhan Yesus. Saat kita sungguh-sungguh menjadi mempelainya gitu. Dia berkata kepada kita. Dia berkata kepada Anda dan saya. Kalau Anda dan saya sungguh jadi mempelainya. Seringkali kita ini baru calon mempelai. Belum sungguh jadi mempelainya. Kalau kita sungguh jadi mempelainya. Dia berkata kepada kita, everything I have is yours. Ya, siapa bilang amin? Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat tema yang kedua adalah perjalanan cinta yang mendewasakan. Kidung Agung ini menceritakan perjalanan kita sebagai pengantin perempuan. Dengan pengantin laki-lakinya adalah sang raja sendiri, Yesus Kristus. Ini berbicara tentang perjalanan yang pasti akan didapati oleh setiap kekasih Kristus yang memiliki kerinduan kepada Tuhan Yesus. Nanti akan kita lihat karena semuanya pilihan ya. Kita memiliki kerinduan kepada Tuhan Yesus, kita mau mengikuti perjalanan ini. Pengantin perempuan itu melihat kekasihnya pertama-tama nanti akan melihatnya sebagai gembala. Ya, yang melambangkan hubungan antara kita dengan kekasih kita yaitu Yesus. Yesus yang menuntun, yang mengarahkan, menjaga kita, tetapi juga sekaligus juga gembala itu kan mendisiplin juga. Ya, mendisiplin kita. Yesus yang rela menderita disalibkan itu diumpamakan seperti seikat mur di dalam Kidung Agung ini. Yang menetes dari kayu salib di Golgota. Untuk setiap orang yang mengasihinya. Di dalam Kidung Agung kota itu melambangkan gereja lokal ya. Dan kebun anggur raja merupakan gambaran tentang gereja dalam artian orang-orang yang dipanggil keluar gitu ya, dipanggil keluar dari banyak orang gitu ya. Ada banyak orang tapi ada beberapa orang-orang ini yang dipanggil keluar untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Saat kita sungguh membaca puisi cinta ini dari awal hingga akhir, kita akan seperti dibawa dalam perjalanan cinta kita kepada Tuhan Yesus mempelai pria kita. Ya, dari yang awal-awalnya sungguh sangat-sangat penuh ketakutan, selfish gitu. Sampai cinta yang dewasa.
Dan semuanya tetap di dalam jalinan cinta yang indah. Didikan Tuhan itu akan ada di dalam jalinan cinta yang begitu indah. Antara sepasang kekasih dan bukan seperti atasan dan bawahan. Anda kan tahu kan atasan dan bawahan atau majikan dengan bawahannya atau dengan pembantunya itu kan juga mendidik. Tetapi beda. Ya, nanti ini makanya saya bilang luar biasa banget ketika sudah membaca Kidung Agung ini. Dididik, bukan semuanya diturutin gitu ya. Tetapi dididik itu di dalam jalinan cinta yang sangat-sangat indah. Luar biasa, kalau bukan Tuhan tidak ada yang bisa sabarnya seperti itu. Ya, seperti sepasang kekasih. Ya, mendidiknya itu seperti sepasang kekasih, bukan seperti majikan terhadap bawahannya. Nah, lambang-lambang yang penuh makna. Tema yang ketiganya ya. Di sepanjang Kidung Agung, berbagai lambang itu digunakan untuk berbicara tentang cinta kita yang menggebu-gebu dan emosional kepada kekasih kita. Yakni sang raja dan pengantin lelaki kita. Ada istilah bunga bakung, itu adalah lambang kasih kita yang murni dalam bait suci batin kita kepada Kristus. Sebenarnya setiap kita itu punya itu. Ya, punya bunga bakung itu, punya cinta di dalam batin kita itu. Kenapa? Karena bagaimanapun kan kita satu roh. Ya kan kita ini kan diciptakan segambar dengan rupa Allah. Sehingga kita itu sebetulnya punya kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, untuk selalu ada bersamanya. Nah, tapi nanti kita lihat juga ada yang namanya rubah-rubah di Kidung Agung ini. Rubah itu melambangkan apa? Melambangkan kompromi-kompromi yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Karena kita hidup di dunia ini, seringkali kita buat kompromi-kompromi. Dan itulah yang seringkali menghalangi pertumbuhan buah kasih, ya pertumbuhan buah kasih yang bergelora kepada Kristus di dalam diri kita. Rambut itu melambangkan kesetiaan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kok bisa begitu? Nanti waktu kita sampai di ayat-ayat yang berbicara tentang itu nanti saya jelaskan ya. Delima itu melambangkan gairah dan emosi manusia karena ketika dibuka delima itu yang merekah tuh ya melambangkan hati kita yang bergairah. Ya, yang dibuka kepada Kristus, kekasih kita. Ya. Nah, kita masuk ke pasal satunya walaupun nanti saya tidak akan selesaikan pasal 1 ini karena terlalu panjang nanti kalau diselesaikan pasal 1 ya. Dibuka dengan nyanyian perempuan sulam atau the Sulamit. Let him smother me with kisses. His spirit kiss divine. So kind are your caresses. I drink them in like the sweetest wine. Limpaiku dengan ciuman, ciuman rohmu yang hebat. Betapa nikmat pelukan dan belayanmu. Aku mereguknya seperti anggur yang paling manis. Nah Bapak Ibu dan anak-anak. Ciuman roh Allah inilah sebetulnya ciuman roh Allah inilah yang membuat Adam itu manusia pertama itu yang dibentuk dari debu tanah ya menjadi ekspresi yang hidup dari Allah. Abraham itu adalah ekspresi Allah yang hidup gitu istilahnya. Tadinya kan debu ya. Nah debu dan Tuhan bertemu ketika kapan? Ketika sang pencipta itu menciumkan. Ketika sang pencipta itu menghembuskan rohnya ke dalam Adam. Sebelumnya belum. Sebelumnya debu doang. Tapi ketika ada ciuman ilahi ini. Hembusan nafas ilahi ini. Berubah. Adam menjadi ekspresi yang hidup dari Allah. Ya. Nah firman Allah itu adalah ciuman sebetulnya. Dari mulut kekasih kita yang menghembus ke atas kita. Yang menghembuskan ke atas kita pewahyuan gitu tentang kasihnya. Makanya saya kan selalu bilang begini, ibu-ibu, bapak, anak-anak kalau baca Alkitab, mau baca Alkitab jangan langsung baca. Tetapi doa dulu, minta supaya Roh Kudus itu memberikan pewahyuannya. Kan saya seringkali berkata seperti itu gitu ya. Minta Roh Kudus itu menghembuskan pewahyuannya ini. Karena kenapa? Karena tanpa hembusan atau ciumannya ini ya. Semua yang kita baca itu akan logos. Akan jadi logos aja. Tetapi dengan ciuman rohnya. Ya dengan ciuman rohnya. Firman yang kita baca itu akan menjadi rema. Ya akan menjadi rema. Sesuatu yang hidup. Rema itu sesuatu yang hidup. Yang biasa
bicara kepada kita untuk kita itu bisa memahami Yesus. Kekasih kita ini lebih dan lebih lagi day by day. Amin. Nah makanya kalau sebelum baca Alkitab itu doa. Bilang bahwa Tuhan, saya selalu berdoa begini. Tuhan Roh Kudus berikan pewahyuanmu, turunkan pewahyuanmu. Saat aku membaca kata-kata Tuhan. Biar Tuhan aku menangkapnya. Sehingga aku boleh mengenal Yesus Tuhanku lebih dan lebih lagi dari hari yang kemarin. Ya, nah kalau kita berdoa seperti itu nanti Anda akan rasakan. Makanya ada beberapa orang baca Alkitab itu nggak suka. Karena buat dia logos semua. Ya cuman ketikan-ketikan tulisan itu. Kenapa harus dibaca terus begitu. Tapi ada orang yang begitu cintanya sampai membaca Alkitab karena ada hembusan itu, ada ciuman Roh Allah itu yang membuat alive gitu, membuat hidup. Ya, dan kita menjadi dibukakan selapis demi selapis untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya tadinya tuh takut loh Bapak Ibu dan anak-anak mau membagikan Kidung Agung ini. Waktu saya sudah membaca saya merasa ini begitu dalamnya. Menyentuh saya berkali-kali. Tapi saya bilang begini, aduh ini kan personal banget. Kalau dibagikan ini gimana? Seperti saya menolak begitu. Dan yang dibagikan ini bukan sesuatu yang enteng. Ini perjalanan di padang gurun, perjalanan yang tidak mudah. Ya. Tetapi saya terus didesak dan akhirnya saya nyerah, saya bilang begini, oke, kasih saya, kalau saya boleh pakai istilahnya apa ya, kasih saya kleknya gitu. Kalau saya dapat kleknya, saya khotbahkan, kalau saya ajarkan, kalau enggak. Dan Tuhan itu mungkin saya bersyukur punya Tuhan yang sabar ya, mungkin Tuhan itu geleng-geleng dengan saya. Karena saya merasa kayak begini, saya ngerti, saya nangkep sampai berkali-kali air mata saya jatuh. Tapi saya bilang ini kalau untuk mengkhotbahkan ini tidak mudah Tuhan. Ya tetapi Tuhan berkata kalau tidak mudah tapi aku yang menyertai kan bisa. Ya ketika sudah dapat keleknya makanya saya baru bagikan. Ya tadi dikatakan betapa nikmat pelukan dan belayanmu. Ada atau terjemahan lainnya memakai betapa nikmat buah dadamu atau cintamu ya. Ini berbicara tentang kasihnya yang menyelamatkan, sekaligus menenangkan dan menjaga, kasih yang mengampuni, kasih yang menerima. Ini seperti kasih seorang ibu yang menyusui anaknya. Ya, kasih seorang ibu yang menyusui anaknya. Ibu yang menyusui anaknya itu sukacita, capek, ngantuk, tapi sukacita. Dan ketika menyusui itu semua ibu merasa anaknya itu yang the best. Yang paling ganteng, yang paling cantik. Ya, semua ibu. Mungkin orang lain lihat enggak cantik, enggak ganteng. Tapi buat ibu itu ganteng dan cantik. Ya, nah kasih Yesus itu tidak dapat dalam bentuk tunggal. Enggak bisa dalam bentuk tunggal. Kasih Yesus itu sangat tidak terbatas sehingga harus bentuknya itu jamak. Ya, bentuknya itu jamak. Aku mereguknya seperti anggur yang paling manis. Nah ini sebenarnya permainan kata. Karena dalam bahasa Ibrani itu kata ciuman dan kata minum anggur itu hampir sama. Maksudnya begini, orang yang mengasihi Allah itu akan mabuk oleh cinta ilahi. Ya kan? Orang yang mengasihi Allah akan mabuk oleh cinta ilahi. Diibaratkan seperti orang yang mabuk saat minum anggur. Begitu. Ya saat minum anggur. Nah tapi begini Bapak Ibu dan anak-anak, saya itu kaget waktu mengetahui bahwa kata Ibrani untuk cium itu adalah nazak. Ya saya keluarkan ini nazak. Yang maknanya adalah apa? Dengar baik-baik, maknanya adalah memperlengkapi atau mempersenjatai untuk peperangan. Wah saya kaget banget. Kita istilahnya kayak begini, waktu tahu ini, kita mungkin kalau membaca hanya biasa saja, kita beri ciuman ya biasa aja. Tetapi ternyata di dalam teks aslinya cium ini arti nasak namanya ya. Itu artinya memperlengkapi atau mempersenjatai untuk peperangan. Inilah yang namanya mempersenjatai prajurit. Ya, kita butuh ciumannya untuk bisa menjadi prajurit yang diperlengkapi olehnya dan bagi dia. Ya, luar biasa pewahyuan dari Kidung Agung ini. Ya, ini baru pasal 1 ayat 2 loh Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, kita sudah diberikan pewahyuan bahwa ini bukan sekedar puisi cinta.
seperti yang kita bayangkan selama ini mungkin. Ini adalah puisi cinta Tuhan untuk mereka yang sungguh-sungguh mau diproses untuk menjadi warrior bride-nya. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Anda siap melanjutkan perjalanan ini? Waktu Roh Kudus membukakan ini pada saya ya, tentang prajurit ini, tentang warrior bride-nya ini, tentang ciuman ilahinya ini. Hati saya tuh deg-degan. Tapi bukan saya, kalau saya nggak makin tertantang untuk masuk lebih dalam. Ayat 3. Your presence releases a fragrance so pleasing, over and over poured out. For your lovely name is flowing oil. No wonder the bride to be adore you. Kehadiranmu menebarkan wewangian yang sangat menyenangkan, yang dicurahkan berulang-ulang. Minyak yang mengalir, itulah namamu yang indah. Tak heran bila semua calon pengantin memujamu. Wewangian di Israel pada zaman dahulu itu tidak disemprot-semprot. Ya, tetapi dikucurkan, dituangkan. Ya, wewangian di sini juga bukan sekedar perfume, bukan sekedar parfum, melainkan ini bicara tentang pengurapannya. Bicara tentang minyak urapan yang Tuhan berikan kepada semua calon warrior bride-nya. Luar biasa. Ya. Ayat 4. Draw me into your heart. We will run away together into the king's cloud-filled chamber. Lalu the chorus a friend-nya menjawab seperti ini. Teman-temannya gitu ya kan. Nyanyian dari teman-temannya. We will remember you, your love, rejoicing and delighting in you, celebrating your every kiss as better than wine. No wonder righteousness adores you. Bawalah aku masuk ke hatimu. Kita akan berlari bersama masuk ke kamarmu yang berawan-awan. Aneh ya. Dalam teks Ibrani-nya secara harafiah itu berarti begini. Bukan kamar yang berawan-awan tapi begini. Kamar di dalam kamar. Bawalah aku masuk ke kamar di dalam kamar. Ayo Bapak, Ibu dan anak-anak. Ada enggak yang tiba-tiba membaca ini, tiba-tiba ingat loh ya, ini berbicara tentang Tuhan dan kita. Ya, tiba-tiba ingatan saya kepada apa? Ruang Maha Kudus di dalam ruang bait Allah. Apa itu? Holy of Holies. Mempelainya ini kepingin masuk lebih dalam sampai kepada Holy of Holies. Jadi ini bukan ajakan untuk berbuat yang tidak kudus loh ya. Untuk berbuat mesum bukan. Sekali lagi kita harus ingat ini adalah puisi cinta ilahi. Ya, selanjutnya di ayat 4b ada nyanyian teman-teman. Ya, ada nyanyian tadi ini ya kan. Chorus of a friend ini ya. Mengatakan apa? Kami akan mengingat cintamu saat kami tertawa dan bersuka cita karenamu. Memuji setiap ciumanmu yang lebih baik daripada anggur. Tak heran bila kebenaran memujamu. Ini adalah nyanyian teman-teman dari si gadis sulam ini, dari Sulamit ini. Ini melambangkan orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen pada umumnya yang hanya sekedar mengagumi seseorang yang sungguh-sungguh sedang dipersiapkan untuk menjadi calon mempelainya. Tapi bukan sekedar bride, tapi warrior bride-nya. Saya berdoa tidak ada dari Anda semua dan saya yang hanya menjadi orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen pada umumnya itu apa? Orang yang bilang begini, oh iya kalau kamu tuh enak ya. Kalau membaca Alkitab itu bisa paham gitu. Terus bisa sampai suka gitu. Aku enggak tuh, aku biasa aja membaca Alkitabnya. Kalau kamu tuh kayaknya bisa apa ya, jaga hidup kamu itu kok selalu bisa ngikutin yang benar. Hebat ya kamu ya. Kalau aku enggak kok. Ya. Inilah teman-teman si Sulamit ini. Kristen. Tapi ini adalah teman-teman saja. Yang hanya bisa mengagumi warrior bride-nya. Orang yang sedang diproses menjadi warrior bride-nya. Semoga kita adalah warrior bride-nya. Bukan teman-temannya. Ya, saya akan langsung masuk ke ayat 5 saja. Ayat 5 ini juga dibagi dua bagian. Yang diucapkan selang-seling antara perempuan Sulamit dengan gembala raja. Nah ini Anda perlu tahu. Raja di sini bertindak sebagai gembala.
ya, yang membimbing. Jadi kita harus pahami dulu di sini bahwa di awal perjalanan seseorang yang mulai jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, ya, dia akan memandang Tuhan Yesus ini belum sebagai kekasih, belum. Tetapi melainkan lebih sebagai apa? Gembala. Kenapa begitu? Yang membimbing, Tuhan yang ngayomin gitu, ya kan? Tuhan yang nuntun. Belum sampai kepada begini, aku mau memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Belum. Ya, aku mau komit untuk menaati dia. Bahkan kalau itu artinya aku harus pikul salib. Belum. Yang ngerti ya? Belum. Di awal perjalanan ini. Ya. Namun nanti kita akan melihat. Kalau kita kan terus nih belajar sampai pasal 8 ya. Kita akan lihat perkembangan penyebutan. Ini luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus yang mewahyukan saya juga nggak paham. Perkembangan penyebutan terhadap perempuan sulam ini. Dari awalnya kekasih gitu ya kan. Nanti sampai apa penyebutannya nanti kita akan lihat. Juga penyebutan terhadap raja. Ya, pertamanya adalah kan gembala disebutnya. Nanti berkembang. Penyebutannya ini berkembang. Sangat menarik dan sangat berguna bagi kita. Ya, oke kita lihat ayat 5-nya ya. The Sulamit. Jerusalem maidens in this twilight darkness I know I am so unworthy, so in need. Ini kata-katanya Sulamit. Tetapi the shepherd kingnya menjawab apa? Yet you are so lovely. Sulamit menimpali lagi. I feel as dark and dry as the desert tents of the wandering nomads. Tapi the shepherd kingnya mengatakan lagi, gembalanya ini. Yet you are so lovely like the vine tapestry hanging in the holy place. Perempuan sulam ini bilang begini. Gadis-gadis Yerusalem, dalam kegelapan yang temaram ini, ku tahu aku sangat tidak layak, sangat kurang. Gelap atau secara harafiahnya adalah hitam, ini mengacu kepada rasa tidak berarti. Rasa tidak berarti yang seringkali dimiliki oleh seseorang yang pertama kalinya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Ya rasanya kotor seperti itu. Ini kelihatannya baik, kelihatannya humble. Tapi kalau diterus-teruskan, ini akan dipakai untuk setan menipu kita. Menipunya gimana? Dia akan bilang gini, kamu tuh enggak layak, kamu tuh enggak berharga. Tuhan itu enggak bakal bisa pakai kamu. Kamu tuh udah deh, kamu tuh penuh dosa. Dia enggak sungguh-sungguh mencintai kamu karena segala kekuranganmu itu. Bisa paham sampai di sini? Ya. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk bisa mengebaskan rasa humble yang palsu ini. Itu harus kita kebaskan. Yang membuat kita tidak pernah bisa dipakai untuk menjadi warrior bride-nya. Ini humble yang palsu, cuman kelihatannya humble doang. Ya. Dan coba perhatikan. Kepada siapa gadis sulam ini berkeluh kesah? Curcolnya tuh kepada siapa coba? Bukan kepada gembala. Kepada siapa? Gadis-gadis Yerusalem ini teman-temannya. Ya kan kepada teman-temannya. Bukan pada sang gembala. Tapi yang luar biasa, sang gembala raja ini segera mengintervensi. Enggak, engkau sangat cantik, engkau teramat cantik. Begitu ya kan. Mau inilah, ini semua Anda dan saya di matanya. Bapak Ibu dan anak-anak, Anda semua itu berharga di mata Tuhan. Ya, jangan pernah mau ditipu oleh si jahat. Amin. Tapi coba lihat apa tanggapan Sulamit. Sudah diomongin begitu, tetapi engkau teramat cantik. Bukan sekedar cantik loh, teramat cantik. So lovely. Iya kan? Tapi tanggapan Sulamitnya gimana? Aku merasa segelap dan sekering kemah-kemah di padang gurun. Milik para penggembara. Secara harafiahnya dalam teks Ibraninya ditulis begini. Gelap seperti kemah orang Kedar. Nah, kata Kedar dalam bahasa Ibrani itu artinya yang gelap atau tempat gelap. Anda tahu siapa Kedar? Anda tahu? Kedar adalah salah satu putra dari Ismail. Kedar dan Nebayot. Ya. Ingat firman-Nya berkata begini. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan mau digelap terus. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu
dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jangan pernah mau ditipu oleh iblis yang terus berkata bahwa kita ini penuh dosa, jadi nggak mungkin bisa hidup dengan standar Tuhan. Ini tipuan setan, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Tipuan setan yang paling ampuh untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan tetap dan terus hidup di dalam kegelapan. Sekali lagi, ini bukan sikap humble. Catat ya, ini adalah humble yang palsu. Dan artinya kita tidak, kalau kita terus dalam sikap humble yang palsu ini, artinya kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apa? Menebus kita dari kuasa dosa. Ya kan kemarin kita di Jumat Agung udah bicara panjang lebar. Dengan membayarnya dengan darah yang mahal. Untuk apa? Untuk kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib katanya. Ya kan? Dan berjalan bersama dia di dalam terangnya. Yang memampukan kita untuk kita itu bisa hidup dengan standarnya Tuhan. Bukan standarnya dunia ini. Betul? Walaupun kita masih hidup di dunia ini. Hati-hati dengan humble yang palsu. Ya, siapa bilang amin? Amin. Ya, makanya sekali lagi sang gembala tuh harus berkata, sampai harus berkata begini. Ini sabarnya luar biasa. Coba perhatikan kata-katanya yang ini. Tetapi engkau teramat cantik. Lalu dilanjutkan. Tadi kan teramat cantik terus. Tapi ini dilanjutkan. Bagaikan permadani linen yang tergantung di ruang kudus. Saya nangis Bapak Ibu dan anak-anak waktu membaca ini. Oh Ibu Glory kok cengeng? Enggak. Tapi saya teringat Mazmur yang berkata begini. Lihat ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia? Saya mengganti apakah Gloria? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Anda dan saya itu dimahkotai loh. Dengan kemuliaan dan hormat Bapak, Ibu, dan anak-anak. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Betul? Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow, kurang apa lagi sih Bapak, Ibu, dan anak-anak. Tuhan mengasihi dan meninggikan kita. Ya, Anda dan saya itu dikasih dan ditinggikan, dihormati, dimuliakan oleh Allah. Betapa harusnya kita ini sangat-sangat bersyukur. Jangan pernah takut untuk melakukan kehendaknya. Karena kalau dia meminta Anda dan saya, meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sesulit apapun itu. Ingat malam hari ini, dia pasti juga akan memperlengkapi kita. Amin. Ya, jangan pernah kita melupakan hal ini dan malah menjadi takut. Jangan. Sekarang kita melihat tanggapan dari Sulamit. Sudah diomongin begitu kan? Tanggapan Sulamit di ayat 6. Kita lihat the Sulamit to her friends. Please don't stare in scorn because of my dark and sinful ways. My angry brothers quarreled me and appointed me guardian of their ministry vineyards. Yet I've not tended my vineyard within. Janganlah memandang aku hina karena jalan-jalanku yang gelap. Ini dia ngomong lagi sama teman-temannya, ya kan? Karena jalan-jalanku yang gelap dan berdosa. Saudara-saudaraku yang marah bertengkar denganku dan menunjukku menjadi penjaga kebun anggur pelayanan mereka. Namun tidak kuurus kebun anggurku yang ada di dalam kebun anggurnya sendiri. Ya, seringkali dalam perjalanan iman kita, pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, banyak dari kita itu masih memikirkan yang namanya approval. Yang namanya penerimaan dari siapa? Dari sekitar kita, dari komunitas kita. Saat saudara-saudara kita itu enggak berkenan gitu kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, kita memilih untuk menjaga kebun anggurnya mereka. Ya. Sedangkan kebun anggur kita sendiri enggak kita pedulikan. Kebun anggur ini melambangkan panggilan kita. Ya kan tadi saya berkata panggilan kita, tanggung jawab kita, tugas kita. Tugas yang Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Hati-hati. Ya, jangan sampai karena kita approval addict, akhirnya kita itu miss his target. Ya. Nah, ayat 7. Kita lihat ayat 7-nya. Won't you tell me, lover of my soul,
Where do you feed your flocks? Where do you lead your beloved ones to rest in the heat of the day? For I wish to be wrapped all around you as I wander among the flocks of your shepherds. It is you I long for, with no veil between us. Maukah engkau, ini ngomong sama gembala raja ya, maukah engkau beritahu aku wahai kekasih jiwaku, di manakah kau beri makan kawanan ternakmu? Kemanakah kau tuntun orang-orang yang kau sayangi untuk beristirahat di siang hari yang panas? Karena aku berharap berada di dekatmu. Saat aku pergi di antara para gembalamu, engkaulah yang kurindukan tanpa cadar di antara kita. Ini sungguh dalam pengertiannya. Begini, Sulamit memandang kekasihnya kan sebagai gembala. Ya, dan karena dia sudah mulai jatuh cinta nih sekarang kepada gembalanya ini. Tapi belum 100% trust, belum. Makanya dia bertanya, gini, kalau saya pakai bahasa saya, kalau Tuhan bilang cinta kepada seseorang, kemana sih Tuhan akan ajak orang tersebut? Ya, inikah pertanyaan Anda dan saya? Kalau Tuhan bilang cinta sama seseorang, orang tua diajak kemana ya sama Tuhan? Aku mau lihat dulu ya aku pengen tahu. Ini gambaran orang Kristen yang mulai cinta kepada Tuhan Yesus. Pengen punya hubungan yang lebih intim. Tapi juga pengen tahu dibawa kemana sih kalau Tuhan Yesus itu. Kalau dibawa kemana sih Tuhan kalau seseorang itu sungguh-sungguh cinta kepadamu. Ya, saya sungguh terkesan dengan perkataan perempuan sulam ini di kalimat yang terakhirnya. Dia mulai berkata begini, engkaulah yang kurindukan tanpa cadar di antara kita. Ini sebetulnya seruan hati, ya seruan hati dari seseorang yang sudah sungguh-sungguh nih. Sekarang sudah sungguh-sungguh kepingin mengenal Tuhannya. Pengen mengenal kekasihnya lebih dalam lagi. Ya. Nah sekarang kita lihat yang luar biasa adalah jawaban dari sang gembala. Kan tadi ditanya, ya kan? Kau bawa kemana orang-orang yang kau kasihi itu? Jawabannya luar biasa, ayat 8. Saya merasa dicintai Tuhan sangat. Waktu Tuhan menyuruh saya untuk membaca Kidung Agung. Walaupun hati saya deg-degan, ya, walaupun air mata bercucuran, walaupun saya takut sejujurnya ketika akhirnya dibukakan selapis demi seayat oleh Roh Kudus, tapi saya merasakan cintanya yang memabukkan saya. Ya, ayat 8 ini jawabannya Tuhan, jawabannya gembala raja. Listen, my radiant one. If you ever lose sight of me, just follow in my footstep where I lead my lovers. Come with your burden and cares. Come to the place near the sanctuary of my shepherds. Dengarkan kekasihku yang berseri-seri. Wow. Kalau engkau tak melihatku, ikuti saja jejak kemana ku tuntun kekasih-kekasihku. Datanglah dengan semua beban dan kesusahanmu. Gak apa-apa gitu ya. Datanglah ke dekat tempat berteduh gembala-gembalaku. Di sana engkau akan menemukan aku. Saat kita berkata kepada Tuhan Yesus, kekasih hati kita, ya bahwa kita mau mengerti kemana sih Tuhan engkau membawa orang-orang yang sangat engkau cintai dan mencintaimu juga. Dia berkata kepada kita begini. Dia meminta kita untuk melihat kepada kekasih-kekasihnya yang sudah lebih dahulu dituntunnya. Ya, pada kekasih-kekasihnya yang sudah lebih dulu dituntunnya. Ini adalah gambaran Tuhan dengan gerejanya loh ya. Ingat, ini gambaran Tuhan dengan gerejanya. Jadi bukan menggambarkan manusia dengan banyak kekasih. Ingat sekali lagi gitu ya. Siapa kekasih-kekasih Tuhan? Kita dapat melihatnya di Alkitab. Mulai dari Abraham, Musa, Daud, Yusuf, rasul-rasul di perjanjian baru, juga para wanita di Alkitab. Let's say Ruth, Esther ya. Mereka semua bukanlah pribadi-pribadi yang tanpa beban kalau Anda baca kisahnya. Mereka semuanya punya persoalan masing-masing. Betul? Tetapi Tuhan tidak dengan begitu saja melepaskan mereka
dari persoalan mereka. Tidak langsung dihindarkan dari persoalan mereka. Enggak. Semuanya Tuhan proses. Betul? Ya. Dan seringkali semua proses itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup mereka dengan satu tujuannya. Membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih sempurna. Ya, lebih baik bahkan lebih sempurna. Seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti tujuan awal saat Tuhan menciptakan mereka. Ya, mengapa Tuhan ingin memproses kita? Nah ini, mengapa Tuhan ingin memproses kita? Lewat sesuatu yang mungkin kita merasa begini, aku gak kuat, ini terlalu berat. Ya, alasannya ada di ayat yang ke-9. Tetapi kita mau pause di sini, kita mau akhiri dulu malam ini di sini. Ya, supaya tidak terlalu panjang, Anda bisa mencerna ini dulu apa yang saya bicarakan, apa yang kita pelajari malam hari ini, biar ini mengendap dulu. Karena yang next-nextnya itu lebih luar biasa, karena akan semakin dibukakan. Saya tuh sampai mata saya seperti nggak mau nutup rasanya, kepingin saya baca terus seperti itu. Karena terus makin dibuat mengerti, makin dibuat mengerti. Ya, tetapi satu hal yang saya ingat, Anda juga pasti ingat, gak usah dibuka, ada firman yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Tuhan mengundang kita bukan yang boleh datang kepada Dia hanya orang yang free, yang gak ada rasa beban, yang sudah beres semua persoalannya, tidak. Tuhan justru mengundang Anda dan saya yang letih lesu dan berbeban berat. Dan janjinya adalah Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ya, jangan takut masuk ke padang gurun, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Kalau di padang gurun itu ada sang raja di sana. Mari masuk ke padang gurun bersama dengan sang raja. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memberi kepada kita. Ketika kita barusan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi kita juga barusan merayakan Pentakosta. Artinya itu adalah janjinya ya dan amin. Betul? Waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan mengirim pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menghibur kamu, untuk menjadi penolongmu, ya kan? Untuk mengingatkan kamu akan apapun yang aku lakukan. Saya percaya dengan Roh Kudus yang menuntun tangan kita, menuntun langkah kita day by day. Tidak perlu takut. Karena kalau Tuhan, sekali lagi saya ingin ingatkan, kalau Tuhan meminta Anda dan saya melakukan sesuatu, masuk ke satu tempat, apapun itu bentuknya, tidak pernah tanpa Dia memperlengkapi Anda dan saya. Ya, ciuman ilahinya memperlengkapi kita. Mari belajar untuk sungguh-sungguh ingin mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Supaya akhirnya Anda tidak pernah takut. Dan cinta Anda berkata bahwa saya hanya pingin ada di mana Tuhan berada. Wherever you go, I go. Sebelum kita tutup dalam doa, kita mau menyanyikan satu lagu. Saya ingin mengajak Pak Gana ya menyanyi bersama dengan saya. Dan Bapak, Ibu, dan anak-anak di rumah. Lagunya ini lagu lama sebetulnya ya. Tapi lagu ini sangat indah. Anda boleh menyanyikan bersama-sama dengan saya dan Pak Ganan nanti. Tetapi juga saya berdoa supaya ini menjadi nyanyian penyembahan Anda kepada Tuhan setiap hari. Bahkan di dalam hidup Anda. Ya, Roh Kudus, tuntun langkah kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran.
jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak di rumah, peganglah. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak,
Saya sungguh berharap Anda disegarkan, Anda dikuatkan dengan lagu ini, lagu penyembahan kita. Ya, sekarang sebelum kita masuk di dalam doa, saya mau umumkan juga bahwa kita sekarang sudah ada QR code, ya, QR code, sehingga kalau Anda ingin menabur ke HOTK, Anda bisa scan QR code ini dan bisa, katanya bisa pakai OVO, pakai semua yang Anda punyai lah, maksudnya begitu ya. Semoga ini lebih mempermudah Anda dimanapun Anda berada. Dan saya sekali lagi selalu ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda taburkan, Anda berikan, persembahkan ke rekening-rekening yang biasanya selesai ini ada ditampilkan di layar dari HOTK Ministry. Saya sungguh mengucapkan terima kasih karena ini kita masih akan terus menyentuh banyak orang ya, karena masih ada banyak juga orang-orang yang perlu kita perhatikan dan kita masih terus ditampilkan di layar ini. Mungkin Anda bisa melihatnya apa yang HOTK Ministry lakukan ya. Sekali lagi terima kasih dan kita mau sungguh-sungguh berdoa karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah ya Bapak Ibu dan anak-anak. Banyak hal terjadi tidak hanya di negara kita tetapi juga di negara lain. Nah, karena sekarang kita ini banyak sudah global ya istilahnya, banyak anak-anak kita juga kan yang sekolah atau bekerja di luar negeri, sehingga kita juga mau bawa di dalam doa untuk anak-anak kita ya yang di Amerika, yang sedang kuliah, sedang kerja di Amerika. Kita mau bersatu hati juga untuk mendoakan mereka. Dan juga kita berdoa semoga ini katanya PSBB udah dibuka atau sekarang berskala lokal atau apapun lah istilahnya ya. Tetapi kita tetap mau berdoa supaya sungguh-sungguh nanti selesai semuanya ini. Dan kita juga bisa bertemu lagi di Prisma ya. Banyak yang menanyakan kepada saya, kapan Tante, kapan Bu. Saya sendiri belum berani untuk mengatakannya. Kita nanti akan sambil kita menunggu dan kita melihat ya nanti perkembangannya bagaimana. Pastinya nanti akan dikabarkan. Kalau kita masih harus live streaming, ya kita bersyukur kita masih bisa menggunakan fasilitas bisa live streaming ini. Yang penting kita bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan, jangan kendor ya. Dan saya sungguh-sungguh mau berpesan juga Bapak Ibu dan anak-anak supaya dimanapun kita berada, mari kita duduk di dalam kumpulan orang-orang benar. Dan jangan, Mazmur 1 berkatakan ya, jangan duduk di dalam kumpulan para pencemooh. Apakah kita setuju dengan seseorang atau tidak, pemimpin dari negara kita maupun negara yang lain. Mari kita tunjukkan kita ini adalah anak-anak terang. Ya, setuju atau tidak setuju, janganlah menjadi pencemooh dan janganlah ikut menyebarkan cemooh-cemooh itu lewat media kita, media sosial kita, lewat tulisan atau lewat mungkin mengirim WhatsApp. Kalau kita dikirimin orang gimana Bu, gimana Tante, ya sudah biar berhenti saja di tempat kita. Kita tidak usah ikut. Oh tapi itu orangnya nggak benar, orangnya begini. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan orang tersebut. Tapi saya sungguh mewarning dan saya sungguh berpesan. Keluarga besar HOTK Ministry, baik Bapak Ibu maupun anak-anak, mari jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya, mari kita menjadi orang yang melepaskan berkat dan bukan cemooh. Coba nanti dibaca Mazmur 1. Pasti semua orang mau menjadi orang yang diberkati Tuhan kan, yang ditanam seperti pohon di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil katanya. Ya, saya berdoa Mazmur 1 itulah yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu dan anak-anak semua. Khususnya juga di dalam keluarga besar HOTK Ministry. Mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami semua boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Yang luar biasa Tuhan, kami tidak pernah berpikir tadinya bahwa Kidung Agung ini adalah perjalanan hidup kami yang mencintai Engkau.
perjalanan bagaimana Engkau menuntun semua calon mempelaimu sampai sungguh-sungguh akhirnya mereka bisa menjadi mempelaimu. Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk menjadi bukan sekedar calon mempelai, tetapi kami sungguh ingin menjadi mempelaimu, warrior bride-mu. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus yang Kau sudah curahkan kepada kami, yang membukakan pewahyuan demi pewahyuan. Sehingga Kidung Agung ini bukan sekedar logos bagi kami, tetapi sungguh merema di dalam hidup kami. Dan Tuhan di atas semuanya, hamba sungguh berdoa supaya apapun Tuhan yang Engkau sudah bukakan kepada kami, yang kami sudah tangkap ini, sungguh-sungguh boleh kami praktekkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau tuntun di dalam setiap kebenaran-Mu, supaya kami tidak salah Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua orang Tuhan yang sudah Engkau gerakkan hatinya untuk menabur lewat HOTK Ministry, untuk boleh menyentuh banyak orang di luar sana yang hari-hari ini sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan, yang membuat mereka Tuhan kekurangan, membuat mereka yang sakit, apapun itu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau menggerakkan hati kami, menggerakkan kami semua untuk menyentuh orang-orang ini. Biar Tuhan lewat sentuhan dari Engkau sendiri lewat HOTK ini, mereka boleh tidak menjadi orang yang putus asa. Mereka boleh kembali bersemangat. Mereka boleh mengerti Tuhan bahwa ada Tuhan yang mempedulikan mereka. Dan bahwa mukjizat itu masih terjadi. Biar mereka tidak menjadi orang-orang yang kehilangan harapan. Tetapi mereka terus boleh menjadi a prisoner of hope. Kami sendiri pun Tuhan, jadikan kami selalu a prisoner of hope. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Kami juga malam hari ini mau bawa putra-putri kami, anak-anak kami yang ada di Amerika Tuhan. Engkau yang melawat mereka, Engkau yang melihat mereka satu persatu Tuhan. Kami mau memperkatakan bahwa proteksimu sempurna untuk semua anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di sana. Biar Tuhan kami semua menjadi orang-orang-Mu yang seperti di Mazmur 1. Kami mau menjadi orang-orang yang benar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami tidak mau duduk di dalam kumpulan pencemooh. Supaya berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan boleh terus ada di dalam hidup kami. Kami boleh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuat berhasil. Biar itu yang terjadi dengan putra-putri kami yang di Amerika dan juga saudara-saudara kami yang di sana. Khususnya anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biar mereka boleh menjadi satu pribadi yang berbeda. Bukan menjadi hakim-hakim tetapi mereka boleh menjadi saksi-saksimu yang hidup. Menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan juga di tengah-tengah bangsa kami, jadikan kami juga garam dan terang. Jadikan kami orang-orang yang seperti di Mazmur 1. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami pelajari malam hari ini berguna bagi kami semua. Dan kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan juga untuk semua orang yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Biar Engkau yang melawat mereka juga, Engkau yang menyembuhkan mereka. Sehingga nanti mereka juga boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarganya, berkumpul bersama teman-teman, berkumpul bersama komunitasnya masing-masing. Dan untuk kami Tuhan, HOTK Ministry, kami juga berdoa, kami mau menunggu waktunya Tuhan, supaya Tuhan yang memberitahu kami untuk kapan kami boleh kembali ada di Prisma Ballroom, biar ada jaminan yang daripadamu, dan biar kami semua Tuhan punya damai sejahtera ketika melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan semua doa ini, kami bersyukur sangat Tuhan dengan semua yang kami sudah jalani selama bulan-bulan ini. Dan kami masih boleh diberi kesehatan dan diberi kecukupan untuk semuanya. Sungguh ini adalah anugerah-Mu yang kami harus bersyukur, kami harus syukurin sangat Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Dan biar kami menaikkan semua doa ini di dalam satu nama yang menggenggam hari depan kami. Nama Yesus Kristus, Tuhan, Gembala agung kami dan kekasih hati kami. Di dalam nama itu kami berdoa. Mari semua yang percaya dan sepakat, mari kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah HOTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like,
share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.